Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Shima Hamdia dengan NIM 200603110050, jurusan Kimia, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Di sini saya akan menjelaskan tentang fenomena unik yang terjadi pada gerak planet berdasarkan hukum Newton. Simak baik-baik ya. Tata surya adalah kumpulan benda langit yang terdiri atas sebuah bintang yang disebut matahari dan semua objek yang terikat oleh gaya gravitasinya. Dalam sistem tata surya memiliki banyak fenomena yang unik. Salah satu contoh diantaranya pada saat cuaca cerah, kita dapat melihat bintang bertaburan di langit pada malam hari. Jika kita melihat lebih teliti lagi, kita akan melihat bahwa bintang itu berkedip-kedip. Bintang adalah salah satu benda langit yang mengeluarkan cahaya. Bumi dan benda langit lainnya berada dalam satu pola teratur. Dengan begitu, bumi tidak akan bertabrakan dengan benda langit lainnya. Bumi berada dalam suatu susunan planet yang bernama tata surya. Tata surya terdiri matahari, planet-planet yang ada 8, diantaranya Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus, dan benda langit lainnya. Semuanya secara langsung dan tidak langsung beredar mengelilingi matahari. Planet dan objek-objek tata surya juga mengorbit matahari berlawanan dengan arah jarum jam jika dilihat dari kutub utara matahari, terkecuali komet Halley. Tata surya merupakan salah satu contoh keselarasan gerak yang indah. Keteraturan dan keseimbangan antara jarak planet pada orbitnya dan gaya gravitasi matahari merupakan salah satu fenomena alam yang sangat menarik. Lalu, bagaimana terjadinya peristiwa tersebut? Penasaran kan? Yuk kita bahas. Yang pertama adalah gaya gravitasi. Gravitasi adalah gejala interaksi antara dua benda bermassa, yaitu berupa gaya tarik-menarik. Ilmuwan pertama yang memahami gaya gravitasi adalah Sir Isaac Newton. Pada saat mengamati buah apel jatuh, Newton menyadari bahwa terdapat gaya gravitasi yang bekerja pada apel. Newton juga menduga bahwa gravitasi pula lah yang menyebabkan bulan dan matahari tetap berada pada orbitnya. Yang kedua, hukum Kepler. Johannes Kepler telah berhasil menjelaskan secara rinci mengenai gerak-gerak planet di sekitar matahari. Kepler mengemukakan 3 hukum yang berhubungan dengan peredaran planet terhadap matahari. Yang pertama, hukum 1 Kepler yang berbunyi setiap planet bergerak mengitari matahari dengan lintasan berbentuk elips. Matahari berada pada salah satu titik fokusnya. Dalam orbit sebuah planet yang paling dekat dengan matahari disebut perihelium, sedangkan titik yang paling jauh dengan matahari disebut aphelium. Hukum 2 Kepler yang berbunyi suatu garis khayal yang menghubungkan matahari dengan planet menyapu matahari yang luasnya sama dalam waktu yang sama. Hukum Kepler 3 berbunyi perbandingan kuadrat periode planet matahari terhadap pangkat 3 jarak rata-rata planet di matahari adalah sama untuk semua planet. Di sini adalah contoh buah apel jatuh yang dianggap oleh Isaac Newton terdapat gaya gravitasi. Dan ini adalah hukum Kepler 1 yang dimana planet yang dekat dengan matahari disebut perihelium sedangkan yang jauh dinamakan aphelium. Dan ini adalah hukum Kepler 2. Setelah itu ini hukum 3 Kepler. Selanjutnya, planet adalah suatu benda luar angkasa yang memiliki orbit mengelilingi matahari, memiliki massa dan gravitasinya sehingga membentuk struktur yang bulat. Yang berada di tengah
adalah matahari. Benda langit lainnya mengitari matahari. Planet terbagi menjadi dua, yaitu planet dalam dan planet luar. Planet dalam terdiri dari Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars, sedangkan planet luar terdiri dari Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Dan yang mengelilingi matahari di antara planet Jupiter dan planet Mars dinamakan sabuk asteroid. Benda-benda langit yang pertama yaitu matahari. Matahari merupakan sebuah bintang yang jaraknya paling dekat dengan bumi. Jarak antara rata-rata matahari ke bumi yaitu 150 juta. Matahari merupakan sumber energi utama bagi planet bumi yang menyebabkan sebuah proses fisik dan biologi dapat berlangsung. Energi yang dipancarkan oleh matahari dibentuk di bagian dalam matahari melalui reaksi inti. Energi yang dipancarkan oleh matahari ke bumi dalam bentuk radiasi gelombang elektromagnetik. Yang kedua adalah komet. Komet juga disebut dengan bintang berekor, yang artinya benda langit yang garis edar atau orbitnya sangat lonjong sehingga jarak ke matahari kadang-kadang jauh sekali, tetapi suatu saat dapat dekat sekali. Ekor komet selalu menjauhi matahari sebab mendapat tekanan dari matahari. Yang ketiga adalah meteor dan meteorit. Meteor adalah benda angkasa yang berupa pecahan batuan angkasa yang jatuh dan masuk ke dalam atmosfer bumi. Ketika meteor masuk ke dalam atmosfer bumi, maka akan terjadi gesekan dengan udara sehingga benda tersebut akan menjadi panas dan terbakar. Meteor yang tidak habis terbakar di atmosfer bumi dan sampai ke permukaan bumi disebut meteorit. Yang keempat adalah asteroid. Asteroid dinamakan juga planet minor atau planetoid. Asteroid mengisi ruangan yang berada di antara Mars dan Jupiter. Di dalam sistem tata surya ditaksir terdapat 100.000 buah planet yang ukurannya antara 2-750 km kubik. Asteroid tersebut senantiasa berputar di antara planet Mars dan planet Jupiter yang membentuk sabuk asteroid. Yang kelima adalah satelit. Satelit adalah benda planet yang mengelilingi planet. Satelit senantiasa mengiringi dan berputar terhadap planet pusatnya. Berdasarkan cara terbentuknya satelit dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu satelit alam, contohnya bumi, yang memiliki satelit bulan, Titan sebagai satelit alam Saturnus, dan yang kedua adalah satelit buatan, contohnya satelit cuaca, satelit komunikasi, satelit mata-mata, dan lain-lain. Selanjutnya, planet yang pertama yang paling dekat matahari yaitu Merkurius. Merkurius memiliki jarak dengan matahari 57,9 juta kilometer. Permukaan planet ini penuh dengan kawah, juga kering dan tandus. Lama rotasi pada siang hari adalah 59 hari, sedangkan revolusinya adalah 88 hari. Pada permukaannya, Merkurius terdapat benjolan-benjolan karena sering benturan dengan meteor. Fenomena yang terjadi pada Merkurius yaitu lama siang dan malam hari pada planet Merkurius berlangsung selama 29,5 hari. Waktu ini hampir sama dengan sebulan penuh hitungan tahun Masehi atau tahun Hijriah di bumi. Selama waktu hari berlangsung, juga ada kejadian-kejadian ilmiah yang berkaitan dengan suhu tertinggi yaitu 700 derajat Celcius. Sore hari suhu di sana mencapai 152 derajat Celcius. Fakta ini menunjukkan bahwa panas di sana melebihi beberapa pengukuran suhu terpanas di bumi dan dingin di sana melebihi pengukuran suhu terdingin di bumi. Suhu ini dapat membekukan darah manusia. Ini adalah bentuk dari planet Merkurius yang memiliki struktur terluar kerak, yang kedua selubung, yang ketiga inti besi cair, dan yang paling dalam adalah inti besi padat.
Ini adalah gambar revolusi Merkurius dan bumi mengelilingi matahari. Yang kedua, Venus. Venus menjadi planet tetangga terdekat dengan bumi kita. Fakta ini ditambah dengan fakta bahwa diameter Venus hanya sedikit lebih kecil dibanding bumi dan demikian pula masanya yang membuat Venus kerap dianggap sebagai kembaran bumi. Apalagi karena permukaan Venus juga lebih banyak dibentuk aktivitas vulkanisme seperti halnya bumi. Fenomena yang terjadi pada Venus yaitu Venus adalah planet yang indah. Banyak orang menjuluki bintang kejora, bintang senja, bintang fajar, atau dewa cinta. Venus merupakan pasangan dari dewa Mars. Planet ini mendapat nama seperti itu karena planet Venus sangat indah jika dilihat kapanpun. Atmosfer padat yang sebagian besar terdiri dari karbon dioksida, atmosfer Venus tebal, dan selalu diselubungi oleh awan. Venus memiliki awan beracun dengan butiran-butiran asam yang dapat membuat kulit terbakar. Berbeda dengan awan yang ada di bumi yang terbentuk dari butiran-butiran air. Ini adalah bentuk dari planet Venus dan memiliki struktur yang terluar dinamakan atmosfer karbon dioksida, sulfurik acid, rocky mantle, kerak, dan inti. Venus mengorbit matahari dari jarak sekitar 108 juta kilometer atau sekitar 0,7 SA dengan periode orbit selama 224,65 hari. Yang ketiga yaitu Bumi. Bumi merupakan planet terpadat dan terbesar kelima dari 8 planet dalam tata surya. Bumi terkadang disebut dengan dunia atau planet biru. Bumi merupakan salah satu planet yang dihuni oleh makhluk hidup hingga saat ini. Bumi berinteraksi secara gravitasi dengan objek lainnya di luar angkasa, terutama matahari dan bulan. Ketika mengitari matahari dalam satu orbit, bumi berputar pada sumbunya sebanyak 366,26 kali yang menciptakan 365,26 hari matahari atau 1 tahun sideris. Fenomena yang terjadi pada bumi yaitu rotasi pada bumi mengakibatkan gerak semu harian benda langit, adanya pergantian siang dan malam, adanya perubahan arah angin di sekitar khatulistiwa dan penggabungan khatulistiwa bumi dan pemepeten kutub-kutub bumi. Selain itu, revolusi bumi juga mengakibatkan terjadinya pergantian musim, adanya perubahan lama siang dan malam, terlihatnya rotasi bintang yang berbeda-beda dari bulan ke bulan. Ini adalah bentuk dari bumi yang kita huni. Pastinya kalian semua sudah tahu kan? Struktur dari bumi yang terluar yaitu crust, mantel, inti bagian dalam, dan yang paling dalam adalah inti dalam. Yang keempat yaitu Mars. Planet ini dikenal sebagai planet merah karena penampakannya yang kemerah-merahan. Planet Mars mempunyai 2 buah satelit yaitu Phobos dan Deimos. Planet ini memiliki velah rotasi 24,62 jam. Lingkungan Mars lebih cocok bagi kehidupan manusia dibandingkan dengan keadaan planet Venus. Namun, keadaannya tidak cukup ideal untuk manusia karena suhu udaranya cukup rendah dan tekanan udaranya yang rendah ditambah dengan jumlah udara yang sebagian besar karbon dioksida, menyebabkan manusia harus menggunakan alat bantu pernafasan jika tinggal di sana. Fenomena yang terjadi pada Mars yaitu planet Mars mengalami fenomena yang langka dan unik, yaitu pada tanggal 6 Oktober 2020 posisi planet Mars mendekat ke arah bumi. Fenomena ini baru terjadi kembali pada 15 tahun mendatang atau tepatnya di tahun 2035. Bahkan saat itu posisi Mars dan bumi lebih dekat lagi yakni 35,8 juta mil. Ini adalah bentuk dari planet Mars
yang memiliki struktur terluar kerak, yang kedua selubung silikat, dan yang paling dalam adalah inti. Rata-rata jarak Mars dari matahari sekitar 230 juta kilometer dan periode orbitalnya 687 hari seperti yang digambarkan pada garis merah, dan orbit biru adalah bumi. Ini adalah dua satelit pada planet Mars, yaitu Phobos dan Deimos. Oke, selanjutnya yang kelima adalah planet Jupiter yang merupakan planet terbesar di tata surya. Jupiter merupakan raksasa gas dengan massa 1/1000 massa matahari dan 2,5 kali jumlah massa di planet. Planet ini dan raksasa gas yang lain seperti Saturnus, Uranus, dan Neptunus di tata surya kadang-kadang disebut dengan planet Jovian atau planet luar. Rotasi Jupiter merupakan rotasi yang paling cepat di antara planet-planet yang lain. Jupiter hanya memerlukan waktu 10 jam untuk menyelesaikan rotasinya. Akibatnya, terdapat tonjolan khatulistiwa yang dapat dilihat dengan menggunakan teleskop amatir di bumi. Planet ini berbentuk bulat pepat. Fenomena yang terjadi pada planet Jupiter yaitu yang pertama, Jupiter bisa dilihat dengan mata telanjang loh. Jika kita melihat dengan mata telanjang, Jupiter akan terlihat seperti bintang yang bercahaya kuning, terang, dan tidak berkelip-kelip. Yang kedua, Jupiter juga memiliki cincin. Namun, cincinnya tidak jelas seperti cincin pada Saturnus. Bagian cincin terdiri dari cincin halo, cincin utama, dan gossamer yang terbuat dari debu. Setelah itu, planet Jupiter juga memiliki aurora yang cantik. Pemandangan aurora di Jupiter 1000 kali lebih terang daripada aurora di bumi. Aurora di Jupiter terbentuk dari letusan gunung berapi di Io yang merupakan salah satu satelit alami Jupiter. Letusan tersebut mengeluarkan partikel listrik yang dialirkan ke kedua kutub Jupiter sehingga tampak gelombang ultraviolet yang terlihat seperti aurora. Ini adalah bentuk dari planet Jupiter yang merupakan planet terbesar di tata surya yang memiliki struktur terluar adalah terdiri dari awan, yang kedua gas hidrogen, yang ketiga cairan hidrogen, yang keempat metalik hidrogen, dan yang paling dalam adalah inti. Bentuk dari aurora yang terdapat pada Jupiter dan cincin pada Jupiter terlihat seperti ini ya bentuknya. Jupiter memerlukan 11,86 orbit bumi untuk menyelesaikan orbitnya. Yang keenam yaitu planet Saturnus. Saturnus merupakan planet terbesar kedua di tata surya setelah Jupiter. Saturnus merupakan sebuah raksasa gas yang memiliki radius rata-rata sekitar 9 kali radius rata-rata di bumi. Saturnus terkenal dengan sistem cincin yang unik dan cantik, yang sebagian besar terdiri dari partikel es dengan sedikit puing-puing batu dan debu. Setidaknya ada 82 satelit alami yang mengorbit Saturnus. Fenomena yang terjadi pada Saturnus yaitu Saturnus pernah mengalami fenomena oposisi, yaitu fenomena Saturnus berada pada titik terdekat dengan bumi. Oposisi sendiri merupakan salah satu istilah untuk menggambarkan posisi sebuah objek langit. Sebuah objek langit beroposisi ketika berada pada titik terdekat yang berlawanan dengan posisi matahari di langit. Posisi ini membuat objek akan nampak paling tinggi di langit malam waktu setempat. Yang unik dari oposisi Saturnus adalah pemandangan langka dari cincin Saturnus yang lebih terang daripada planetnya sendiri. Orang-orang bisa mengamatinya dengan menggunakan teleskop. Bagaimana cincin tersebut bisa terlihat lebih terang daripada planetnya sendiri, sementara di hari biasa mereka sama terangnya. Ini adalah bentuk dari planet Saturnus yang memiliki struktur kerak es, global ocean, dan inti. Yang ketujuh yaitu planet Uranus.
Uranus merupakan planet yang memiliki jari-jari terbesar ketiga sekaligus massa terbesar keempat di tata surya. Planet Uranus berevolusi membutuhkan waktu 84 tahun atau 84 kali bumi berevolusi. Waktu yang dibutuhkan planet Uranus untuk melakukan rotasi satu kali adalah sekitar 17 jam 14 menit. Atmosfer Uranus mempunyai struktur awan berlapis dan kompleks, serta diperkirakan lapisan awan terendahnya terdiri atas air dan lapisan awan tertingginya terdiri atas metana. Bagian dalam Uranus sebagian besar terdiri atas es dan bebatuan seperti planet raksasa lainnya. Uranus memiliki sistem cincin magnetosfer serta memiliki banyak satelit alami. Fenomena yang terjadi pada Uranus yaitu Uranus disebut sebagai raksasa es karena Uranus memiliki hidrogen pada lapisan atas yang memiliki campuran dengan helium. Di bawahnya adalah lapisan es yang mengelilingi inti batu es. Atmosfer atas terbuat dari air, amonia, dan kristal es metana yang menyebabkan warna biru pucat pada planet ini. Yang kedua, Uranus berotasi dengan cara menyamping. Semua planet tata surya berputar pada porosnya dengan kemiringan yang mirip dengan matahari, sedangkan planet Uranus memiliki poros rotasi yang cukup unik, yakni sebesar 99 derajat. Dengan kata lain, planet ini berotasi secara menyamping. Jika diperhatikan, maka gerakan akan mirip seperti bola yang menggelinding. Ini adalah bentuk dari planet Uranus yang memiliki lapisan atmosfer luar, atmosfer dalam yang terdiri dari hidrogen, helium, dan gas metana. Lalu ada mantel yang terdiri dari air, amonia, dan metana es. Yang paling dalam adalah inti. Dan yang terakhir adalah planet Neptunus yang merupakan planet terjauh jika ditinjau dari matahari. Neptunus merupakan planet terbesar keempat berdasarkan diameter dan terbesar ketiga berdasarkan massanya. Namun memiliki sebuah cincin planet meski kurang kukuh seperti Saturnus. Cincin-cincin tersebut terdiri dari partikel es yang kokoh yang diselubungi bahan berdasar silikat atau karbon yang memberi warna merah pada cincin. Tiga cincin utamanya yaitu cincin Adams, cincin Le Verrier, dan cincin Gale. Fenomena yang terjadi pada Neptunus yaitu Neptunus merupakan planet kedua yang memiliki daya gravitasi paling kuat setelah Jupiter. Akibatnya, planet ini sering menyebabkan masalah bagi benda langit sekitarnya. Planet ini seringkali membuat orbit Uranus jadi berantakan, dengan menarik Uranus mendekat padanya. Neptunus juga menarik salah satu satelit alaminya yaitu Triton untuk mendekat padanya. Karena ulahnya ini, Neptunus mendapat julukan sebagai si pembuat masalah. Ini adalah gambar dari planet Neptunus yang memiliki struktur terluar, atmosfer atas, yang kedua atmosfer yang terdiri dari hidrogen, helium, dan gas metana. Yang ketiga, mantel yang terdiri dari es, air, amonia, dan metana. Yang paling dalam adalah inti yang terdiri dari bebatuan atau silikat dan nikel besi. Jarak antara Neptunus dan matahari adalah 4,50 miliar kilometer atau sekitar 30,1 AU. Dan menyelesaikan orbitnya setiap 164,79 tahun. Wah, sudah selesai nih. Fenomenanya sangat unik-unik sekali ya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.